Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Bertemu lagi dengan channel Bunda Cerita Keluarga Jemara. Bagaimana kabar hari ini? Terima kasih bagi yang sudah mampir ke channel kami. Kalau yang masih baru ketemu kami keluarga kecil dari Jawa Tengah. Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang putri. Pagi ini kebetulan Bunda mau buat bumbu dasar. Karena stok bumbu Bunda sudah habis, jadi Bunda buat 2 bumbu dasar, yaitu bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah. Resep sudah banyak ya di YouTube maupun di sosmed. Jadi Bunda nggak kasih tahu detail, cuma sedikit sharing yang memang belum tahu. Bunda pakai bumbu yang umum dipakai buat kita masak, yaitu kalau bumbu dasar putih, Bunda gunakan bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Dengan perbandingan, kalau bawang merahnya 2 ons, bawang putihnya 1 ons, seperti itu. Kemudian kemirinya setengah ons. Kalau bumbu dasar merah, Bunda gunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Semuanya Bunda giling dengan minyak. Kemudian Bunda tumis sampai harum dan kemudian Bunda dinginkan, baru Bunda simpan di kotak dan ditaruh di kulkas. Bumbu seperti ini Bunda buat 1 bulan sekali ya. Jadi karena Bunda juga jarang masak. Rata-rata masaknya kalau bumbu-bumbu seafood gitu Bunda pakai bawang utuh gitu. Jadi kalau yang seperti ini buat tumis, buat nasi goreng, mie goreng, kemudian bacem seperti itu. Nah ini kebetulan Bunda tuh kalau buat bumbu dasar merah itu pakainya separuhnya itu cabai rawit setan yang merah, jadi biar pedas gitu. Nah setelah mendidih begini, kalau Bunda mau simpan, Bunda simpan. Kemudian kalau Bunda masak, sudah nggak nambahin minyak lagi. Nah setelah selesai, Pak Su minta Bunda nemenin buat ke sawah. Jadi rencana Pak Su tuh mau nyemprot padi ya. Ini video Bunda buat sudah agak lama. Cuma baru Bunda edit dan Bunda upload sekarang. Jadi ini pas masa panen kemarin ya. Ini memang sawah juga tidak dekat ya, tidak jauh tidak dekat. Bunda sama Pak Su karena bawa air, kemudian bawa tangki, Bunda bawa gerobak. Karena di sini tuh sawah kami tuh hampir semua tuh tak ada hujan ya bunda-bunda. Jadi kalau musim seperti ini tuh harus bawa air dari rumah gitu. Bawanya pakai jerigen-jerigen begitu, kemudian kita campur pupuk dan kita semprot. Ini sudah sampai di sawah kita. Kebetulan sawah kita tuh depan rumah orang, jadi di pojokan desa gitu ya. Nah, intinya di sini sawah kami tuh nggak begitu luas, tapi lumayan lah. Ini kita kerjakan dan kami gunakan pupuk organik, jadi tidak ada pakai kimia sama sekali karena kita konsumsi sendiri, tapi juga sebagian kita jual. Jadi ada beberapa teman yang pesan karena menyukai organik gitu. Sudah hampir 2 tahun 3 tahun ini ya Bunda serius kerjakan
organik, karena mengingat bahayanya kimia yang ada di pupuk-pupuk kimia itu tadi ya. Jadi ketika semua bahan makanan kita yang ditanam di tanah yang tadinya subur, sekarang ini kalau tanpa pupuk dan bermacam-macam pupuk tuh mereka nggak mau tumbuh karena nggak mau berbuah ya, karena tanahnya tuh sudah keras, mengandung timbal, dan kita sebagai generasi muda tuh harus segera menyelamatkan ya. Ini kebetulan padi kami tuh lumayan ya, ini usia 56 hari, jadi penyemprotan pupuk terakhir kalau orang tani itu namanya lagi merapu ya, kemerata gitu. Nah, ini kita pakai jaring karena kalau untuk hama-hama yang lain seperti yuyu, kemudian ada keong, kemudian ada wereng atau sundep, itu kebetulan sudah tidak ada. Tetapi yang tidak bisa kita atasi itu cuma hama burung ya. Jadi hama burung kan dari atas ya. Jadi kita pasang jaring agar meminimalisir kerugian. Ini kebetulan anakan padinya juga banyak dan batangnya tuh kokoh, sehingga ketika kita menggunakan padi organik itu tanahnya itu ikut menggunakan pupuk organik, itu tanahnya itu ikut gembur, kemudian berpori, sehingga akar ini bisa lebih panjang dan kuat gitu, sehingga padi ini punya nutrisi yang banyak ketika akarnya panjang. Nah, teman-teman mau tahu perbedaannya antara padi yang menggunakan organik dan tidak? Nah, ini kebetulan tetangga menggunakan yang tidak organik ya, menggunakan kimia full dengan pupuk yang lumayan mahal, tetapi anakannya tidak terlalu banyak, padinya kelihatan kurus, dan buahnya juga tidak terlalu panjang gitu. Jadi kita sendiri kalau menggunakan pupuk yang organik, kita menyelamatkan ekosistem, menyelamatkan lingkungan, dan sekaligus kita sehat gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kelihatan sekali ya, padi kita itu lumayan, bulirnya itu banyak, dan malenya itu ini belum full ya, sudah sekitar 30 cm. Nah, daunnya juga lebar-lebar dan kuat ya. Nah, anakannya juga banyak ya. Jadi kalau kita tidak menyayangi tanah kita sendiri, kita terus menggunakan pupuk kimia, maka tanah kita lama-lama akan mengeras, sehingga nanti kemungkinan tidak bisa dicangkuli dan ditanami lagi. Jadi Bunda dan teman-teman, kalau bisa mulailah mencintai tanaman kita, lahan kita dengan menggunakan pupuk yang lebih sehat dan aman dikonsumsi. Nah, ini pengaplikasiannya ya. Jadi karena merubah pola pikir petani itu agak susah. Mereka tidak mau ribet gitu ya dengan menyemprot gitu. Mereka lebih suka menabur gitu, lebih praktis. Tapi kita memberikan contoh kepada teman-teman bahwa kita juga bisa kok dengan seperti ini. Sedikit merubah kebiasaan, tetapi hasilnya juga maksimal. Karena ketika kita panen pun padi ini bisa meningkat. Jadi tadinya kita dapatnya sekitar persak itu 40 kilo, kemarin 43 kilo. Jadi beratnya pun naik ya. Nah, ini suami sudah kelaparan. Kebetulan kita bawa bekal juga dari rumah. Karena memang kita kebiasaan seperti itu ya teman-teman ya. Ini terongnya juga bolong-bolong karena memang tidak menggunakan pestisida, dan ini sudah hampir kita perbaharui ya pohonnya ya teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini sharing dari Bunda. Hidup sehat. Sampai ketemu di channel Bunda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.